terima mereka tanpa syarat, karena itu pun sesuatu yang bukan atas kehendak mereka di awal ya. Maksudnya bukan pengen gitu. Siapa sih yang pengen gitu memiliki keterbatasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap menaati protokol kesehatan terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal, dan bersama saya Ustazah Erma yang akan memandu acara ini. Nah ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema pentingnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dan di studio Ihsanul Amal sudah bersama kita Ustazah Ana Rahmiati SPSI yang merupakan Kepala Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Rumah Karunia Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan beliau juga merupakan Kepala BK atau Bimbingan Konseling di SIT Ihsanul Amal. Beliau adalah ibu dari 3 anak, yang mana ketiga anak beliau bersekolah di SIT Ihsanul Amal, yakni di PAUD IT Ihsanul Amal dan di SDIT Ihsanul Amal. Selamat datang di studio Ihsanul Amal Learning Center. Apa kabar Ustazah Ana? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ustazah dan juga ayah bunda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami di sini. Sama-sama Ustazah. Ustazah Ana berbicara seputar anak berkebutuhan khusus nih. Mungkin tidak banyak yang mengetahui apa sih sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik itu secara fisik, mental, intelektual, kemudian juga sosial maupun emosional, yang mana ini berpengaruh secara signifikan pada perkembangan dan juga pertumbuhannya dibanding dengan anak-anak seusianya. Iya, jadi memang ada beberapa hambatan, namun juga ada keluarbiasaan ya pada anak ini dibandingkan anak lainnya yang seusianya. Betul. Nah, jadi cukup menarik nih ya bunda pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus ini, karena memang mereka tidak biasa seperti itu. Mereka luar biasa dengan segala apa yang ada pada dirinya. Nah, kemudian Ustazah Ana, apa saja sih jenis-jenis anak berkebutuhan khusus ini? Ya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini ada beberapa macam ya jenisnya ya. Yang pertama itu tunagrahita. Itu tunagrahita adalah anak-anak yang memiliki masalah pada perkembangan mentalnya. Nah, ini hubungannya sama intelektual saja. Biasanya anak-anak tunagrahita itu adalah anak-anak yang memiliki intelektual yang di bawah rata-rata. Nah, jadi itu nanti dibagi-bagi lagi. Misalnya yang paling bawah itu adalah anak yang mendalam kategorinya. Itu IQ-nya sekitar di bawah dari 25. Gitu. Nah, kemudian yang di atasnya sedikit itu yang masuk kategori parah itu sekitar 25 sampai dengan 40. Nah, kemudian yang sedang itu dalam rentan 40 sampai 55. Sedangkan yang kategori ringan itu 55 sampai 70. Nah, di mana IQ normal atau rata-rata itu kan dalam rentan 30 sampai 110 gitu. Nah, itu tunagrahita. Selanjutnya adalah tunanetra. Nah, tunanetra itu adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatan, baik secara total maupun hanya sebagian aja. Nah, itu biasanya harus ada pendidikan khususnya ya Ustazah ya. Kemudian kalau ada pendidikan yang mengajarkan tentang braille dan lain-lain itu tunanetra. Selanjutnya adalah tunarungu. Nah, tunarungu itu adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran, baik secara total ataupun sebagian. Nah, ini biasanya juga mengalami hambatan dalam komunikasi, karena ya wajar saja karena mereka kan tidak pernah mendengar suara gitu ya, atau volume yang didengar mereka itu kecil gitu. Itu bisa dengan alat bantu pendengaran biasanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tunalaras.
Tunalaras itu adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan orang lain atau juga lingkungannya. Nah, anak tunalaras ini umumnya mengalami gangguan perkembangan gitu. Dia emosinya itu labil biasanya. Kemudian juga kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa itu adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Nah, itu bisa karena cacat permanen atau yang biasanya itu sudah bawaan dari lahir gitu ya. Nah, selain dari 5 yang tadi, juga ada lagi macam-macam anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya anak yang mengalami kesulitan atau lambat mencerna pelajaran. Kemudian misalnya anak yang susah mempelajari sesuatu secara spesifik. Misalnya anak yang susah membaca gitu ya, yang susah membedakan huruf itu disleksia gitu ya, juga masuk kategori ABK. Kemudian juga anak yang autis, Down syndrome, kemudian kegangguan pemusatan perhatian atau juga hiperaktif. Nah, dan juga anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay gitulah. Nah, kebetulan di Rumah Karunia sendiri itu macam-macam kategori. Cuman yang terbanyak itu memang yang mengalami speech delay atau terlambat bicara. Itu hampir 50% lah. Ya. Jadi Ustazah, kira-kira nih apa yang menyebabkan begitu banyaknya anak-anak yang menderita speech delay? Karena kan tadi disampaikan bahwa sekitar 50% dari peserta di Rumah Karunia itu keluhannya itu speech delay. Kenapa Ustazah? Oh ya, kalau menurut saya ya tentunya karena kurang stimulasi. Berarti orang tuanya kemungkinan kurang untuk mengajak bicara gitu ya. Itu juga bisa karena pengaruh teknologi. Orang tua menyediakan gadget gitu, tontonan dia baik itu handphone ataupun televisi. Mengapa? Karena kan tontonan itu sifatnya komunikasi satu arah. Jadi anak lebih fungsi pendengaran saja yang dia gunakan. Kalau untuk stimulasi bicara masih kurang. Nah, itu pengaruh karena teknologi ya. Bisa juga karena pola yang ada di keluarga. Misal bisa karena pemberian makanan yang teksturnya itu tidak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya gitu ya. Misalnya seharusnya 1 tahun sudah makan nasi, masih dikasih bubur halus. Jadi otot-otot bicaranya itu pun tidak terstimulasi gitu. Banyak faktor sebenarnya Ustazah. Ya, jadi memang banyak faktor ya untuk kenapa seorang anak itu bisa terlambat berbicara atau kita kenal dengan speech delay. Seperti tadi karena faktor adanya teknologi, maksudnya teknologi yang terlalu dini dikenalkan dengan anak sehingga komunikasinya jadi satu arah aja dengan gadget aja, sementara orang tua kurang menstimulasi dengan mengajaknya berbicara. Dan juga disebabkan karena pola makan tadi bisa ya, faktor makanan yang sebenarnya dia udah bisa mengunyah tapi masih dikasih yang bubur atau yang sifatnya lembek kayak gitu ya. Iya betul. Karena kan usia-usia speech delay itu kan stimulasinya itu di tahun-tahun pertama kan, terutama di sampai 2 tahun itu harusnya distimulasi terus. Nah, akan berbahaya bagi orang tua yang hanya gadget aja yang banyak interaksi dengan dia. Biasanya nggak mau repot kayak gitu ya, atau anaknya minta terus ya udah kasih aja kayak supaya gitu. Antang ya. Iya, supaya tapi antang. Ternyata ada bahaya di depan. Gitu ya. Nah, itu hati-hati kita ya, apalagi nih ibu-ibu muda yang mungkin aktif di media sosial, ternyata anaknya kurang diajak bicara. Jadi hati-hati. Nah, kemudian Ustazah, tiap anak itu kan seperti kita tahu berhak mendapatkan pendidikan. Nah, untuk anak ABK ini model pendidikan yang seperti apa nih yang cocok? Baik Ustazah, kalau untuk model pendidikan untuk ABK itu ada 3 ya. Pengelompokan secara besarnya itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk layanan pendidikan segregasi. Nah, itu sistem pendidikannya terpisah dengan sistem pendidikan anak normal gitu. Dia tidak satu atap, tersendiri. Nah, kalau kita mengenalnya dengan SLB. Nah, SLB itu pun nanti ada berbagai kategori. Ada yang sekolah dasar luar biasa, ada sekolah menengah pertama luar biasa, sampai dengan sekolah menengah atas luar biasa. Nah, itu memang model pendidikan tertua ya untuk ABK. Maksudnya yang pertama dulu tuh itu yang ada. Nah, bahkan di tahun 1991 itu sudah ada namanya TK
SLB gitu, TK luar biasa gitu ya. Itu usia pendidikannya itu selama 1 sampai 3 tahun. Gitu. Itu yang segregasi. Kemudian yang kedua adalah bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Nah, kalau ini berbeda karena mereka satu atap dengan anak normal. Jadi mereka memang menerima anak berkebutuhan khusus di dalam sekolah yang umum gitu. Tapi dibatasi paling banyak itu 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas itu ada ABK itu cuma boleh 1. Nah, karena dikhawatirkan menjadi beban tersendiri gitu ya untuk gurunya yang ada di kelas. Nah, tapi ada persyaratan juga yaitu harus ada guru pendamping khusus gitu. Memang ada guru pendamping, di mana tugas guru pendamping itu adalah menjadi konsultan bagi guru, bagi kepala sekolah dan juga bagi siswa itu sendiri. Nah, selain itu juga tugas guru pendamping tadi adalah untuk membimbing atau mendampingi siswa tersebut di dalam kelas khusus atau di ruangan khusus gitu, atau bisa juga di dalam kelas. Itu kondisional sifatnya. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif itu adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua sekolah-sekolah yang ditunjuk gitu sebagai sekolah inklusif itu agar menerima atau melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, bedanya dengan yang tadi, yang terpadu atau integrasi tadi adalah kalau yang terpadu dan integrasi itu mereka lebih berfokus pada kurikulum. Selain itu juga apa-apanya itu banyak diatur oleh guru. Nah, sedangkan inklusif itu lebih kepada berpusat kepada siswa. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Lebih sifatnya itu lebih komunikatif dan dialogis gitu ya, antara kebutuhan siswa dengan bagaimana di sekolah begitu. Itu sih Ustazah. Ya, jadi ada 3 tadi ya, untuk model pendidikan, dan yang terbaru dan memang ada di daerah kita saat ini adalah pendidikan inklusif seperti sama itu. SLB juga ada. Sama SLB juga Nah, ada. tapi itu jenis pendidikan formal. Ya, kalau yang non formal itu kan bisa dengan terapi ya. Terapi seperti kami di Rumah Karunia itu kan melayani terapi untuk anak-anak ABK juga gitu. Biasanya sepulang mereka sekolah mereka bisa mengikuti sesi terapi. Ya, jadi di Rumah Karunia, di Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Rumah Karunia juga melayani untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus Bunda. Kemudian yang selanjutnya adalah misalkan nih ada anak kita yang kita rasa mengalami hambatan perkembangan, maka sebaiknya yang perlu kita lakukan seperti apa? Nah, kalau kita sudah merasa gitu ya, kan biasanya kita ini merasakannya itu membandingkan ya sama anak seusia dia gitu. Ya, anak ini sudah bisa apa, anak kita apa gitu. Nah, kalau kita memang merasa sepertinya ada hal yang berbeda ini dengan anak kita gitu, kita bisa melakukan konsultasi ya, konsultasi dengan dokter tumbuh kembang, kemudian juga dengan psikolog perkembangan atau juga psikolog klinis. Nah gitu. Jadi di sana kita mendapatkan diagnosa sebenarnya Ananda ini apa sebenarnya hambatan dia. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan sesi-sesi terapi sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kami di Rumah Karunia juga memiliki konsultannya ya. Konsultan itu beliau sebagai memang profesional di bidang psikologi klinis gitu. Nah, kalau untuk anak yang sesuai kebutuhannya itu macam-macam jenis terapinya. Misalnya seperti anak yang mengalami hambatan bicara, itu speech delay tadi, pasti diberikan terapi wicara gitu. Nah, berbeda dengan anak yang autis. Anak autis itu biasanya juga mengalami hambatan bicara. Jadi ikut juga terapi bicara, tapi perilaku juga, kemudian ada latihan motorik juga gitu untuk mendukung atau mengoptimalkan tumbuh kembangnya gitu ya Ustazah. Jadi tidak bisa nih sekedar kita merasa ada yang berbeda dengan anak kita kemudian kita coba-coba sendiri seperti ini, tapi memang harus dikonsultasikan dengan yang profesional. Karena insya Allah kalau di Rumah Karunia juga menerima konsultasi ya Ustazah? Iya, betul mengalami konsultasi karena ABK ini kadang ada kemiripan Ustazah gitu ya, ada kelihatannya seperti ini, kok kayaknya anak saya autis ya. Ternyata setelah didiagnosa ternyata GDD, misalnya GDD itu Global Developmental Delay. Nah, itu
adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan tapi dia merata gitu. Intelektualnya mengalami hambatan, kemudian motoriknya juga, kemudian sensorinya juga gitu loh. Memang ada kemiripan, tapi kalau kita menebak-nebak itu khawatirnya salah bentuk kebutuhannya gitu ya. Iya, jadi nggak bisa sembarangan ya Ustazah. Iya, betul. Ditebak-tebak dan kasih perlakuan, nggak bisa, harus dikonsultasikan. Oke, selanjutnya untuk mendidik anak ABK ini sendiri kuncinya apa saja Ustazah? Iya, kalau untuk ABK itu ya ada di orang tua juga ya, sama sebagai pendidik gitu. Kalau untuk orang tua yang pasti dulu adanya penerimaan ya, penerimaan terhadap mereka sebagai manusia yang utuh gitu. Artinya segitunya mereka ya diterima gitu loh apa adanya mereka. Karena kan di Al-Quran juga akan disampaikan bahwa sudah sebaik-baiknya sebenarnya diciptakan. Akan menjadi keliru jika kita ini menuntut banyak terhadap mereka gitu loh. Ya gimana misalnya IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, ketika dia sekolah misalnya, anggaplah di sekolah inklusif, apakah mungkin atau layak seorang orang tua ataupun guru menuntut anak ini bisa mengikuti pelajaran atau capaiannya itu sama dengan anak normal? Sepertinya tidak adil ya, karena memang sudah dikasih seperti itu, dan itu pasti bukan kehendak mereka juga kan. Mereka mendapatkan ya seperti itulah keadaan mereka gitu, tapi tidak ada hak untuk kita untuk merendahkan mereka gitu loh, karena rentan sekali memang ABK ini terhadap bully ya. Termasuk dengan orang tua itu kadang suka baper gitu loh sama perlakuan lingkungan gitu. Jadi kalau orang tua itu bisa menerima anaknya apa adanya, biasanya kebaperan itu lebih bisa diminimalkan gitu, karena dia memang sadar bahwa anak dia memang seperti inilah adanya begitu ya. Kemudian juga banyak belajar. Banyak belajar itu dari berbagai cara, bisa baca buku bisa, kemudian ikut seminar. Sekarang kan banyak ya seminar online gitu, ada workshop juga. Nah selain itu juga bisa dengan bergabung dalam komunitas. Nah sekarang itu karena sudah ada media sosial lebih mudah. Saya lihat itu di Facebook itu komunitas orang tua autis ada, orang tua ADHD yang hiperaktif itu ada, sampai epilepsi juga ada gitu. Jadi di sana kan kita ketemu wadah belajar. Biasanya dalam komunitas itu ada konsultannya, ada dokternya, ada terapis. Jadi kan enak ya, berbagi. Selain itu juga kita tidak merasa sendiri, gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya memang anak ini harus sekolah di sini, ya sudah sekolah di situ. Karena kan kayak inklusif itu kan memang di gurunya sendiri memang diberi pendidikan khusus gitu loh tentang ABK gitu. Jadi kalau memang kebutuhan seperti itu ya seperti itu juga dipenuhi. Selain itu juga misalnya dengan memberikan terapi gitu. Jadi jangan hanya sekolah aja, terapi ini kan lebih ini lagi ya, lebih personal gitu sifatnya. Karena kan kalau terapi ini kan lebih kepada dari seorang terapis melayani satu anak gitu. Jadi dia memang kurikulumnya itu memang sesuai dengan si A gitu. Lebih inilah lebih mudah lah gitu. Karena konsep sekolah bagi ABK ini kan minimal itu untuk ini aja sebenarnya sosialisasi gitu. Jadi wajar mereka tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana anak pada umumnya gitu. Dibantu dengan terapi tadi. Banyak kok kemajuan biasanya kalau mengikuti terapi dengan jam yang memang semestinya gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah optimis gitu. Optimis ya dengan kemajuan anak. Artinya yakin aja deh anak ini kalau kita perlakukan dengan baik, kita beri layanan, kita bimbing, pasti akan ada kemajuan gitu loh. Sekecil apapun. Nah terkadang yang tidak nyaman itu orang tua membandingkan perkembangan dia sama anak normal. Nah itu yang kadang bikin aduh kok anak saya nggak maju-maju ya, padahal maju gitu loh. Cuman yang namanya ABK itu yang namanya punya keterbatasan ya Ustazah, perkembangannya pasti perlahan gitu, tidak seperti anak pada umumnya. Nah kemudian juga lebih banyak bersyukur lah gitu, bersyukur dengan apa yang sudah
ada di depan mata kita ya, artinya kemajuan sekecil apapun tadi kita syukuri gitu. Dan yang paling penting adalah pengelolaan emosi yang baik. Nah, pengelolaan emosi baik ini bisa kok dipelajari sebenarnya. Ya salah satunya itu ya dengan adanya time out gitu. Kalau kita memang sudah ABK ini kan macam-macam ya, dia unik gitu loh. Kadang ada yang sikap-sikapnya yang membuat emosi kita bisa naik gitu. Ya kalau sudah merasa seperti itu ya dengan keadaan sadar ya berusaha untuk time out gitu loh. Menenangkan diri sebentar lah. Misalnya di rumah nih sudah, aduh kayaknya ini sudah meninggi nih emosi. Jangan keluarkan dulu. Cari tempat tersendiri gitu. Silahkan mau dikeluarkan seperti apa, tapi diupayakan tidak ke anaknya gitu. Karena ya dia melakukan itu kan karena dia tidak paham gitu ya. Begitu. Lebih itu saja sih sebenarnya Ustazah. Yang kata kuncinya tadi yang pertama ya Ustazah, mesti menerima. Jadi bagaimanapun dia adalah anak kita dengan segala keistimewaannya. Tadi ada yang menarik Ustazah, kata Ustazah kan untuk IQ-nya sendiri tidak bisa itu dibanding-bandingkan dengan anak normal karena dia sendiri punya tahapan yang berbeda. Kemudian bagaimana nih Ustazah, misalkan ada orang tua yang sebenarnya anaknya normal, cuman karena malas belajar aja lalu oh ini kayaknya memang ABK, lalu ada pemakluman di situ, oh nilainya atau capaian prestasinya rendah, ya udah, itu gimana tuh Ustazah? Nah itulah pentingnya konsultasi. Iya, konsultasi. Konsultasi dulu. Anak saya kok kayaknya capaian akademiknya kok rendah banget ya, kok nggak paham-paham ya gitu. Saya pernah ketemu wali murid yang seperti itu. Ustazah sepertinya anak saya ini ABK. Langsung bilang seperti itu. Apa Bun yang membuat Bunda bisa berpikiran Ananda ini ABK? Nah beliau bilang itu nggak paham-paham sama pelajaran. Kemudian juga kemampuan membacanya juga masih lambat gitu. Kan macam-macam ya, kemampuan baca tuh bisa macam-macam karena masalahnya. Saya bilang coba dulu dong kita observasi dan juga kita tes gitu. Apa sih sebenarnya diagnosa yang tepat untuk Ananda? Nah ternyata setelah dites ternyata masalahnya di IQ. Nah di IQ-nya yang sebenarnya tidak masuk di kategori tunagrahita tadi ya, tapi masuk slow learner. Dia kalau IQ normal itu kan 90 sampai 110 tadi ya. Nah, Ananda ini berada di posisi 80. Jadi kan wajar kemampuan dia menangkap itu tidak sama. Nah, kalau orang tuanya terus menekan, ya hasilnya ya seperti itu. Dia belajarnya malas karena gini, sesuatu yang menyenangkan itu akan kita ulang kan Ustazah. Nah, termasuk belajar. Kalau situasi belajar yang ditampilkan oleh orang tua atau guru itu menyenangkan bagi dia, maka dia suka mengulang. Tapi kalau di awal sudah dia terkesan, belajar itu nggak nyenengin kok. Kalau saya salah pasti orang tua marah. Atau minimal menunjukkan air muka yang tidak menyenangkan lah begitu. Ya, akhirnya ya jadi skema berpikir bahwa belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Semakin lagi nilainya makin buruk, semakin lagi orang tua marah. Gitu terus aja rantainya seperti itu gitu ya. Ya, jadi mesti dikonsultasikan ya Ayah Bunda. Gak bisa langsung bilang anak ini ABK. Jadi mesti ada hal-hal yang kita gali bersama dengan yang ahlinya seperti yang itu sifatnya ya. data gitu ya Ustazah gitu. Iya. Selanjutnya yang terakhir nih Ustazah, sebagai orang yang banyak bergelut dengan dunia ABK nih Ustazah, harapan Ustazah terhadap orang tua ABK dan juga masyarakat apa Ustazah? Ya, harapan saya kalau untuk orang tua ya Ustazah ya, terima mereka tanpa syarat. Ya, terima mereka tanpa syarat karena itu pun sesuatu yang bukan atas kehendak mereka di awal ya. Maksudnya bukan pengen gitu. Siapa sih yang pengen gitu memiliki keterbatasan. Nah, jadi jangan rendahkan mereka atau ada timbul perasaan yang gitu ya. Yang mengucilkan mereka, merendahkan mereka atau menganggap mereka itu tidak
tidak sebagaimana anak pada umumnya manfaatnya gitu ya. Tidak seperti itu. Saya yakin semua yang diciptakan oleh Allah itu bermanfaat ya. Hanya mungkin anaknya belum aja ketemu titiknya itu di mana gitu. Nah, kalau untuk guru tentu saja kurang lebih saja ya, terima mereka apa adanya ya, begitu kondisi mereka. Tugas kita hanya berupaya mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Itu orang tua juga sama. Tugas kita itu aja. Selanjutnya seperti apa itu kan bukan lagi urusan kita ya. Masalah hasil bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kadang manusia ini terlalu pengen nyentuh itu gitu loh. Jadi ketemu hasilnya yang tidak sesuai harapan, kecewanya besar. Tapi kalau kita fokus sama proses gitu, ya aku sudah berdoa, sudah mengupayakan ini itu untuk Ananda, ternyata hasilnya masih seperti itu, ya berarti memang seperti itulah yang terbaik gitu ya. Nah, karena gini, ketika seseorang baik orang tua atau guru itu menerima anaknya, perlakuannya pun akan berbeda gitu. Nah, termasuk juga untuk masyarakat ya. Saya punya harapan masyarakat terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menerima keberadaan ABK itu sebagai manusia yang utuh tadi. Artinya yang mereka punya keistimewaan tersendiri, ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan anak pada umumnya, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk mengucilkan mereka begitu. Ya, itu aja Ustazah. Nah, luar biasa sekali ya Bunda untuk tema hari ini. Jadi ABK ini memang ada di sekitar kita, ada bersama kita, dan bukan wilayah kita untuk mengucilkan mereka, karena siapa yang mengucilkan ciptaannya maka sebenarnya juga menjelekkan yang Maha Pencipta seperti itu. Dan itu mereka sama seperti kita, di balik keterbatasannya mereka juga memiliki banyak keistimewaan. Betul. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Ana yang telah meluangkan waktu untuk menjawabkan pertanyaan seputar pentingnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa ini juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.